Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 2? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 6, yaitu merawat hewan dan tumbuhan, dengan subtema 3-nya tumbuhan di sekitarku. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 3 dan 4 ya teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa dulu ya. Teman-teman, tolong diangkat kedua telapak tangannya, lalu kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, tolong disiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya ya, teman-teman. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah melalui contoh kalimat, teman-teman dapat memperbaiki cara penulisan huruf kapital dan tanda baca dengan benar. Yang kedua, melalui soal cerita, teman-teman dapat menghitung operasi hitung satuan berat dengan tepat. Yang ketiga, melalui praktik menyiram tanaman, teman-teman dapat memahami cara merawat tumbuhan dengan baik. Nah teman-teman, sekarang kita akan membaca sebuah teks bacaan yang berjudul bagian tubuh tumbuhan. Ini terdapat di pembelajaran 3 halaman 94 ya. Teman-teman tolong dibuka dulu bukunya halaman 94. Nanti kita akan membaca teks bersama-sama. Bagian tubuh tumbuhan. Di lingkungan sekitarku ada banyak tumbuhan. Seperti halnya hewan dan manusia, tumbuhan juga mempunyai bagian-bagian tubuh. Tumbuhan mempunyai akar, batang, dan daun. Akar tumbuhan ada di dalam tanah. Tumbuhan menggunakan akarnya untuk menyerap air. Akar mencegah tumbuhan agar tidak roboh. Di atas akar ada batang. Ada batang lunak seperti pada tanaman bayam, ada pula batang keras seperti pada pohon rambutan. Batang juga ada yang bercabang seperti pohon mangga. Ada pula batang yang tidak bercabang seperti pada pohon bambu. Pada batang terdapat daun. Daun biasanya berwarna hijau. Bentuk daun tumbuhan ada bermacam-macam. Tumbuhan ada yang berbunga dan ada yang tidak. Warna bunga tumbuhan bermacam-macam. Bunga melati berwarna putih, bunga mawar berwarna merah, bunga matahari berwarna kuning, bunga anggrek berwarna ungu. Semuanya indah dipandang mata. Bunga akan berubah menjadi buah. Sebagian pohon menghasilkan buah. Buah ada yang dapat dimakan dan ada juga yang tak dapat dimakan. Buah mengandung banyak vitamin dan air. Kondisi bagian tubuh tumbuhan mempengaruhi buah yang dihasilkan. Bagian tubuh yang sehat akan menghasilkan buah yang manis rasanya dan menyehatkan tubuh. Itu adalah teks bacaan di halaman 94 ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita akan belajar bagian tubuh tumbuhan. Tadi sudah disebutkan di teks. Tubuh tumbuhan itu ada akar, batang, daun, kemudian apa lagi teman-teman? Bunga, betul sekali, biji. Nah, di sini ada tumbuhan. Kita akan mempelajari bagian tubuh tumbuhan ya. Yang pertama adalah, nah ini apa teman-teman? Betul sekali, ini adalah akar. Kemudian yang kedua, itu apa teman-teman yang besar? Ini adalah batang. Kemudian, nah, di atas terdapat yang hijau. Ini namanya apa teman-teman? Betul sekali, namanya daun. Yang keempat, ini adalah buah. Di dalam tubuh tumbuhan ada yang terdapat buah ya teman-teman. Nah, kalau ini yang di dalamnya buah itu adalah biji. Betul sekali. Kemudian yang terakhir, nah, di dalam tumbuhan juga ada yang namanya apa ini teman-teman? Bunga. Oke, betul sekali. Ini adalah bagian tubuh tumbuhan ya teman-teman ya. Ada akar, batang, bunga, daun, buah, dan biji. Nah teman-teman, cara merawat tanaman bunga matahari Bunda akan menyebutkan ya. Yang pertama adalah siram setiap hari. Nah ini disiram setiap hari jika tanaman mataharinya masih tanaman muda atau tanaman baru. Kemudian yang kedua, diberi pupuk jika dirasa kondisi tanah kurang baik. Kemudian yang ketiga, lindungi bunga matahari dari hama. Yang keempat, buang daun yang mulai menguning. Yang kelima, kurangi jumlah air untuk tanaman yang sudah dewasa. Yang keenam, pasang pasak
untuk menyangga ketika terkena terpaan angin agar tidak roboh. Nah, teman-teman, kita akan melakukan kegiatan satu, yaitu ayo aplikasikan. Nah, teman-teman, di sini kita akan memperbaiki penulisan kalimat dengan menggunakan huruf kapital dan tanda bacaan yang tepat. Nah, teman-teman bisa dibuka bukunya halaman 99 ya, di ayo aplikasikan bagian bawah kegiatan 1. Kalimat yang pertama adalah akar pohon sangat kuat. Kira-kira huruf kapital apa yang akan kita simpan di kalimat tersebut dan tanda baca yang tepat yang apa? Akar pohon sangat kuat. Nah, kita akan memperbaikinya seperti ini. Kira-kira teman-teman tahu tidak perbaikannya berada di kata apa? Ya, betul sekali, perbaikannya yang pertama ada di kata akar. Ketika di awal kalimat akan ada yang namanya huruf kapital akar, A-nya harus besar. Kemudian tanda bacanya yang harus kita gunakan adalah tanda baca titik, karena setiap di akhir kalimat pasti ada tanda baca titik. Jangan lupa ya teman-teman. Kalimat yang kedua adalah Ika suka bunga mawar. Perbaikannya, Ika suka bunga mawar. I pada kata Ika ini harus menggunakan huruf kapital. Kemudian tanda bacanya akan kita gunakan adalah tanda baca titik. Yang ketiga, apa bunga kesukaanmu? Perbaikannya adalah seperti ini. Apa bunga kesukaanmu? Di sini huruf kapitalnya yang kita gunakan A pada kata apa karena berada di awal kalimat. Kemudian tanda bacanya kita menggunakan tanda baca tanda tanya. Kenapa? Karena di sini adalah kalimat tanya. Jadi kita menggunakan tanda baca tanda tanya. Kemudian yang keempat, Susan menyapu daun kering. Perbaikannya adalah Susan menyapu daun kering. S-nya pada kata Susan harus besar karena berada di awal kalimat dan juga nama orang. Kemudian tanda baca yang kita gunakan adalah tanda baca titik karena berada di akhir kalimat. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, siapa yang menyiram bunga? Kalimat perbaikannya adalah siapa yang menyiram bunga. S pada kata siapa besar atau huruf kapital, menggunakan huruf kapital. Kemudian diakhiri dengan tanda tanya karena ini adalah kalimat tanya. Oke, betul sekali teman-teman. Teman-teman bisa mengaplikasikannya di buku tematik teman-teman ya, halaman 99. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kegiatan 2, yaitu menyelesaikan soal cerita operasi hitung. Di sini ada soal, nanti Bunda akan membacakannya dan kita akan menyelesaikan secara bersama-sama ya teman-teman. Soalnya adalah petani memanen buah rambutan dan buah mangga. Rambutan yang dipetik petani seberat 200 kg. Mangga yang dipetik petani seberat 400 kg. Berapa berat buah yang dipetik petani seluruhnya? Apakah kamu dapat menyelesaikan ini? Ayo kita selesaikan bersama-sama ya teman-teman ya. Di sini diketahui rambutan yang dipetik petani ada berapa teman-teman? Ya, betul sekali, ada 200 kg. Kemudian mangga yang dipetik petani ada 400 kg. Dan yang ditanya adalah berapa berat buah yang dipetik petani seluruhnya. Kita menjawab bersama-sama ya. Di sini kita akan taruh berat rambutan. Berat rambutannya adalah 200 kg. Kemudian berat mangganya ada berapa teman-teman? Betul sekali, ada 400 kg. Nah, yang ditanya adalah jumlah keseluruhan dari buah yang dipetik oleh petani. Berarti kalau jumlah berarti ditambah 200 ditambah dengan 400. 200 sama 400 berapa teman-teman? 600. Betul sekali. 2 tambah 4 sama dengan 6. Tinggal nolnya aja kita tambahkan, ada 2, jadi 600 kg. Betul sekali teman-teman. Nah, ini ada contoh soal lagi teman-teman di halaman 100. Bunda akan memberikan soal untuk teman-teman dan akan kita menjawab bersama-sama ya. Kegiatan 2 menyelesaikan soal operasi hitung. Soalnya adalah ibu membeli buah-buahan di pasar. Ibu membeli jambu seberat 500 gram. Ibu juga membeli anggur 250 gram.
berapa berat buah yang ibu beli seluruhnya? Kita akan menyelesaikannya ya teman-teman ya. Kita tulis dulu diketahui. Yang diketahui apa aja? Jambunya tadi ada berapa teman-teman? Betul, 500 gram. Kemudian anggurnya ada 250 gram. Nah, yang ditanya adalah berapa berat buah yang dibeli ibu? Nah, caranya hampir sama seperti yang tadi ya teman-teman. Karena yang ditanya adalah jumlah keseluruhan berarti ditambah jambu 500 gram ditambah dengan buah anggur 250 gram. Nah, totalnya berapa ya teman-teman berat buah yang ibu beli seluruhnya? 500 ditambah 250 berapa teman-teman? Ya, betul sekali, 750 gram. Jadi, berat buah yang ibu beli seluruhnya adalah 750 gram. Nah, ini kita sudah sampai di duniawi dan ukhrawi. Bunda akan membacakannya ya teman-teman. Setiap makhluk hidup memiliki anggota tubuh dan fungsinya masing-masing. Seperti halnya akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air. Di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang disirami dengan air yang sama. Tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dan yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Itu adalah duniawi dan ukhrawi pada pembelajaran kita kali ini. Kesimpulan pada pembelajaran kita adalah yang pertama, jika teman-teman memiliki tanaman, teman-teman bertanggung jawab dalam merawat dan menjaga tanaman tersebut. Yang kedua, untuk menghitung satuan berat yang berbeda, kita perlu mengubahnya menjadi satuan berat yang sama. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat dalam belajar di rumah ya. Bunda mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.